أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله عدد نعم الله وإفضاله. فتح الحضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى من وسلفنا الصالحين رضي الله بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بحرمة شهر رمضان لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم عظيم سلطانك سبحانك لا نثني ثناء كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم وكرم ومجد وعظم وزد وتمم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقال المؤلف رحمه الله ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين. Nawaitu ta'allum wa ta'lim lillahi ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, kita diberikan waktu, diberikan kesempatan, diberikan kekuatan untuk sama-sama menambah ilmu agar kita menjadi tahu, menjadi faham mana yang hak, mana yang batil, mana yang bagus, mana yang buruk, mana yang utama, apa syaratnya, apa yang membatalkan, apa yang bagus, apa yang tidak bagus. Akhirnya kita tahu, dari pengetahuan itu yang akan membedakan antara orang yang baik, orang yang tidak baik. Apakah orang bodoh itu tidak baik? Bisa jadi tidak baik, karena dari ketidaktahuan dia akhirnya mungkin sholatnya kurang bagus, zakatnya tidak tahu ukurannya berapa, puasanya juga nggak tahu, dilaksanakan seenaknya, terus sholatnya juga begitu. Kalau orang mempunyai ilmu akhirnya tahu aturannya bagaimana, syarat rukunnya seperti apa yang membatalkan, apa yang menjadi kesunahan, semuanya jadi faham. Kalau tidak tahu, ya bisa jadi nggak bermanfaat. Amal sebanyak apapun tanpa ilmu itu sia-sia, bahkan bisa jadi menyesatkan. Tapi amal dengan ilmu tanpa amal juga sia-sia, seperti buah, seperti pohon yang nggak berbuah, percuma. Jadi oleh karenanya kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberikan kesempatan dan kekuatan. Dulu saya kalau di pondok itu ngaji itu lengkap. Minggir-minggir itu di pinggir-pinggir itu saya maknanya. Saking nggak cukup maknanya saya.
Dicerita daripada hikmah-hikmah daripada Ustadz Yai yang ngaji itu saya tulis, muter. Karena apa? Karena gitu. Di suatu hadis itu disebutkan, barang siapa yang mendengar 2 kalimat daripada orang alim, ini untuk ngaji loh ya. Kalau kemarin kan sudah saya sampaikan di Lubabul Hadits, di Tanqihul Qaul itu saya sampaikan bahwasanya duduk di majelis ilmu, duduknya saja, julusuka sa'atan fi majlisil ilm. Duduk 1 kali di majelis ilmu, tidak megang pena, tidak menulis 1 huruf, itu lebih baik daripada memerdekakan 1000 budak. Nah sekarang kalau dia menulis 1 huruf ataupun beberapa huruf, juga mendengarkan, megang pena gitu ya, diamalkan, sudah berapa kali itu keutamaannya. Jadi berlipat-lipat ganda, ditambah di bulan Ramadan, waktu puasa, di majelis ilmu, berapa kali sudah itu, lipat-lipat gandanya, gitu. Nah sekarang ada suatu hadis daripada Rasulullah. Ya ada memang ulama yang mendhaifkan, tapi untuk fadhailul a'mal itu tetap bagus, tetap boleh. Jadi siapa yang mendengarkan 2 kalimat daripada orang alim terkait dengan ilmu, duduk 2 jam dengan beliau, berjalan 2 langkah, makan 2 suapan, maka baginya 2 surga. Yang 1 surga luasnya melebihi 2 dunia. Nah sekarang 1 dunia saja kita, se-Indonesia saja itu belum nyampe kemana-mana kan gitu. Hanya nyampe di Malang, Glibet, di Batu, terus Banyuwangi tuh ya nggak kemana-mana. Karena ya beginilah manusia. Paling jauh paling ya ke Jakarta ziarah kan begitu. Paling luar pulau ya Madura. Jadi ya hanya gelibet itu. Ini indah ini. Mendengarkan 2 kalimat, duduk 2 jam. Ini tidak semuanya loh ya. Bisa jadi mendengarkan hanya 2 kalimat saja. Hanya mendengarkan 2 kalimat saja. Belum diamalkan, masih belum diamalkan. Jadi mendengarkan 2 kalimat atau duduk 2 jam atau makan 2 suapan. Makanya kalau makan bersama-sama itu mayoran dengan yai itu benar-benar ada haditsnya itu. Maka akan diberikan 2 surga, yang 1 surganya melebihi 2 dunia. Masya Allah. Itu hadits itu. Ya mending hadis kan begitu toh, daripada ucapan-ucapan orang yang enggak baik. Walaupun toh ada kitabnya. Ayo ditulis begitu. Sama, saya dulu juga gitu. Apalagi siang-siang begini. Saya dulu ngaji di Marzuki. Ngaji Adabul Alim Al-Muta'alim, ngaji Dhuhul Misbah, ngaji Mukhtarul Hadits Nabawiyah. Ngarepe beliau. Makna kadung enak nerangno beliau itu. Jadi saya ketiduran. Diresat. Jadi coretan di kitab itu bukan coretan makna, tapi coretan ngantuk. Des gitu. Kan kalau nggak ada mejanya begini kan kayak Ustadz Faisal gitu kan repot. Jadi harus ditopang. Ya begitu. Tapi kalau memang benar-benar niat, Masya Allah, cobaannya gede, yo ngantuk, yo kesel, yo luwe, wis wake, wis banyak sudah, sumpek dan sebagainya. Kitab Wasiyatul Mustafa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berwasiat kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Bagaimana? Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, man utawi sapane wong at'ama aweh mangan sinten man musliman ing wong muslim bitayyibin nafsin kelawan baguse awak, baguse ati, ikhlas, tulus, kataba mongko nulis, mongko nyatet, mongko ngewehi sinten Allah lahu maring man
Diberi apa? Alfi hasanatin, ing 1 juta kebagusan. Nggak tanggung-tanggung, bukan 1, 2, bukan 100, 200, bukan 1000, 2000. 1 juta. Wa mahalan ngapuro, lan menghapus anhu maring wong maring man apa? Alfi sayyiatin, ing 1000 kelalaian atau keburukan atau kejelekan. Wa rafa'alan ngangkat sinten Gusti Allah lahu maring man alfa darajatin, ing 1000 derajat. Tidak 1, tidak 2, tidak 10, tidak 27, 1000. Ini untuk siapa? Untuk orang yang memberikan makan orang mukmin dengan ikhlas. Rasulullah SAW bersabda kepada Sayyidina Ali, wahai Sayyidina Ali, saya berwasiat kepada engkau, barang siapa yang memberikan makan kepada orang muslim, memberikannya dengan ikhlas, dengan tulus, tanpa ingin apa-apa, karena jalannya Allah Subhanahu wa taala, karena ini lillahi taala sudah, maka baginya 1 juta kebaikan. Dan Allah akan menghapus baginya 1 juta kejelekan. Ditambah lagi Allah akan mengangkat baginya 1000 derajat. Lah kalau sekarang di bulan Ramadan memberikan makanan kepada orang yang berpuasa, tidak tanggung-tanggung, orang yang berpuasa pas di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu sunnah dikalikan 70 kali. Ada riwayat menyampaikan di suatu kitab disebutkan di bulan Ramadan ini ibadah sunnah itu menjadi wajib. Ibadah wajib dikalikan 70 kali. Nah sekarang kalau memberi makan orang satu diberikan pahala, pahalanya seperti ini di bulan Ramadan dilipat gandakan. Sudah berapa kali kebaikan yang didapat, berapa derajat yang didapat. Apakah tidak bisa? Wallahu yudha'ifu liman yasha. Di dalam fi fadhail syahr Ramadan, di kitab fi fadhail syahr Ramadan disebutkan bahwasannya amal-amal di bulan Ramadan itu semua dilipat gandakan. Ada haditsnya. Ada hadits, enggak berani saya ngomong. Siapa saya kan begitu tuh. Enggak punya kapasitas untuk menyampaikan begitu. Kalau Rasulullah kan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha katanya. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah ini semuanya adalah apa-apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tindak tutur, perbuatan, perilaku sampai ketetapan beliau ini menjadi hukum bagi manusia. Karena apa? Karena memang gerak-gerik daripada Rasulullah itu sudah maksum, tidak akan pernah melakukan kejelekan. Beda dengan kita. Oleh karenanya, apa yang menjadi sunnah Rasulullah itu menjadi syariat. Contoh seperti para sahabat makan dob itu. Dob itu kadal gurun ini. Makan dob. Rasulullah melihat itu tidak memarahi, tidak mencegah dan tidak menyuruh. Diam saja. Loh itu menjadi syariat. Bahwasanya dob itu boleh. Gitu. Nah, ini adalah keutamaan bagi orang yang bersedekah memberikan makan kepada orang lain. Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, khubba li ahika kama tuhibbu li nafsika. Wahai Sayyidina Ali, cintailah saudaramu. Khubba demeno sira li ahika maring saudara sira kama koyo oleh barang tuhibbu seneng sira li nafsika maring awak dhewe sira. Cintailah saudaramu seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Maksudnya apa? Perlakukan orang lain seperti apa yang engkau ingin diperlakukan. Engkau tidak ingin dimarahi, jangan memarahi orang lain. Engkau tidak ingin dihina, jangan menghina orang lain. Engkau tidak ingin dikhianati, jangan mengkhianati orang lain.
Engkau tidak ingin dikecewakan, jangan mengecewakan orang lain. Jangan melakukan apa yang tidak ingin engkau lakukan pada dirimu sendiri, kepada orang lain. Itu sejatinya orang mukmin. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seorang mukmin sampai dia mencintai dirinya orang lain seperti dia mencintai dirinya sendiri. Artinya itu begitu. Ukurannya adalah dirinya sendiri. Dan mencintai orang lain itu sangat penting. Al-taqa'arul iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Di dalam sebuah hadits disebutkan bahwasanya tali iman yang paling kuat, tali hubungan keimanan yang paling kuat, orang itu bisa dikatakan mempunyai keimanan yang kuat itu ketika dia bisa mencintai dan membenci karena Allah Subhanahu wa taala. Mencintai dan membenci karena Allah Subhanahu wa taala. Apa ciri-cirinya mencintai dan membenci karena Allah itu? Dari kecintaan itu menumbuhkan kebaikan. Dari kecintaan itu menjadikan dia lebih baik dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu syaratnya. Ini koyok bahasanya itu cintamu menunjukkanku ke jalan yang benar loh, begitu loh Ustaz. Kan mantep begitu. Daripada cintamu menjerumuskanku kan gak enak gitu. Di dalam hadits ini ada suatu kisah. Kisah ini di dalam tafsir surat Yusuf. Jadi insyaallah di Ibnu Katsir kalau enggak di tafsir Al-Misbah. Ada suatu kisah pada waktu terbunuhnya kabar Nabi Yusuf dari saudara-saudaranya yang bohong kepada Nabi Ayub. Setelah menceritakan bahwasanya Nabi Yusuf ini dibunuh oleh Ad-Dhi'b, serigala, disampaikan, wahai Abah, Yusuf telah mati, Yusuf telah dibunuh, dimakan oleh serigala. Ini bajunya dan darahnya Yusuf. Akhirnya serigalanya juga ditangkap, dibawa ke hadapan Nabi Ayub. Setelah itu ditinggal oleh anak-anaknya Nabi Ayub sendiri dengan Ad-Dhi'b tadi, serigala. Serigala tadi dicancang ditaleni, diikat. Setelah diikat dibuka oleh Nabi Ayub. Nabi Ayub sholat 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat, Nabi Ayub bilang kepada serigala, wahai serigala, dengan izin Allah bicaralah kamu. Apakah memang engkau yang membunuh anakku Yusuf alaihi salatu wassalam? Katanya Nabi Ayub. Bilang ini serigala tadi, demi Allah, dagingnya Nabi itu tidak akan dimakan oleh satu, bumi, 2, tidak akan dilukai oleh api ataupun apapun di dalam dunia ini, apalagi akan dimakan oleh hayawan buas. Tidak akan. Dagingnya para rasul. Ditanya lagi, loh, kalau begitu kenapa kamu kok bisa jatuh ke tangan anak-anakku itu? Kenapa bisa mereka menangkapmu kalau engkau tidak memakan Yusuf? Ceritanya kamu ini dari mana mau kemana? Katanya Nabi Ayub kepada serigala. Disampaikan, saya ini dari desa Jurjan mau ke desa Kan'an. Mau ngapain? Katanya Nabi Ayub. Kulo mau ziarah, mau silaturahim ke saudara saya. Kenapa kok mau silaturahim? Nggih, karena saya mendapatkan kabar, mendapatkan informasi, mendapatkan ilmu daripada jaduk, daripada mbah-mbah Anda, mbah-mbah jenengan, wahai Nabi Ayub. Siapa? Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Bagaimana katanya Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim menyampaikan kepada kami, orang yang bersilaturahim, orang yang menumbuhkan cinta kepada saudaranya lillahi ta'ala, maka baginya
1000 kebaikan, 1000 keburukan dihapus, 1000 derajat naik, dan dibebaskan daripada api neraka. Ini di dalam suatu kitab disebutkan, di kitab Durratun Nasihin. Jadi bagaimana seekor binatang sampai sebegitu patuh kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Akhirnya Nabi Ayub, mungkin kisah ini akan menjadi kisah yang sangat baik untuk Bani Adam. Lah ini seekor serigala. Bayangkan, dia mengikuti ajaran daripada Nabi Ibrahim. Lalu bagaimana dengan kita manusia? Kalau kita memutus silaturahim, na'udzubillah, jangan sampai. Ayo kita tepung silaturahim itu. Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, utlubul khair, utlub nyupriya sira al khaira ing kebagusan, indas sobah nalikane indas sobahil wujuh, nalika baguse arai kemuliaan. Wa ikramid dhaif, lan mulyakaken tamu. Fa innahu mongko sak temene ikramid dhaif inda subahil wujud, idza nazala, tatkalane turun, maksudnya mampir, biqaumin kelawan siji kaum, nazala mongko mudun, ma'hu sertane dhaif, apa yang turun, rizku, rizkine man, rizkine kaum. Fa idzar talhala, wa idzar tahalalan tatkalane berangkat budalan, maksudnya pulang, irtahala mongko jatuh, hilang. Irtahala mongko nggawa, membawa, bidunubi kelawan dosa, ahlil manzili ahline umah, fayulkiha mongko nguncalaken, buang, sinten tamu ha ing dzunub fil bahri ing dalem lautan. Jadi Rasulullah SAW berwasiat kepada Sayyidina Ali, wahai Sayyidina Ali, muliakan tamu. Karena apa? Karena tamu ini bisa mendatangkan rizki kepada orang yang singgahi. Yang kedua, tamu ini juga membawa dosa daripada orang yang tamu tadi. Setelah dibawa, dilemparkan ke laut. Jadi dibawa dosanya, dilemparkan ke laut. Makanya itu menghormati tamu itu termasuk pahala yang sangat besar, karena disandingkan dengan keimanan. Nggak main-main loh ya. Orang kalau nggak punya iman itu dikatakan kafir, musyrik. Berarti orang yang tidak menghormati tamu sama dengan musyrik. La yu'minu man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang tidak memuliakan tamu, atau barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Kalau tidak, ya berarti imannya tidak sempurna. Terus imannya tidak ono setitik, tidak muliakan bisa dipertanyakan. Itu adalah kemuliaan tamu. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam itu gak akan makan kalau gak bersama tamu. Jadi dolek tamu dhisik. Kalau kita kan enggak, mumpung gak ada tamu tak mangan dhisik, kan gitu dah. Kebalikan dari apa yang dialami oleh Nabi
Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, lam tadkhul, ora melbu sinten malaikat rahmat, baitan ing oma fihi, kang ana ing dalam omah apa tasawiru pira-pira gambar, au tamathilu utawa pira-pira gambaran, foto atau gambar yang bernyawa, manusia yang lengkap, ada mata, ada telinga, ada hidung, ada mulut. Au akin utawa wong kang durhaka liwalidayhi maring wong tuane, au baitun utawa omah layat khulu kang ora mlebu ing omah sinten dhaifun tamu. Ya Ali, katanya Rasulullah, wahai Sayyidina Ali, tidak akan masuk malaikat rahmat ke dalam suatu rumah jika rumah tersebut ada gambar yang ada matanya, ada hidungnya, ada mulutnya. Nah, terus kalau foto Ustaz, ini masih diperinci lagi. Masih diperinci. Kalau fotonya ulama-ulama, enggak apa-apa. Karena apa? Melihat ulama itu dengan kegembiraan itu bisa menjadikan Allah menciptakan malaikat yang mendoakan kepada yang gembira tadi. Bagaimana tidak kita melihat beliau melihat gurunya melihat gurunya terus sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menenangkan. Lihat orang-orang alim, lihat ulama itu menenangkan di dalam hati. Tidak malah nyumpeki. Ataupun orang yang di dalam rumah itu ada orang yang durhaka kepada orang tua, nggak akan masuk malaikat rahmat. Mumpung masih ada ya diapi wong tua nih. Kalau nggak ada ya didoakan. Ataupun rumah yang tidak masuk ke dalam rumah itu seorang tamu. Jadi rumah sih nggak pernah ono tamu nih, nggak dimasuki oleh malaikat. Lalu kalau nggak dimasuki oleh malaikat, ya nggak enak, nggak ono rahmat di dalamnya. Sumpek tok, ribut tok, sedih tok, nggak ono enake, nggak ono tenange. Hati-hati. Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, isna'il ma'ruf, isna' gawe siral ma'ruf ing kebagusan, walau ma'as suflah, lan senajang maring wong kang asor. Dawuh Sayyidina Ali, qala dawuh sinten Ali Sayyidina Ali, wa malan utawi nopo suflah kang aran suflah. Ya Rasulullah, hai utusan Allah. Qala dawuh sinten Rasulullah, alladzi kukang idza wa'idza tatkalane den pituturi sapa alladzi lam yatta'id ora mituturi, ora manut ing pitutur gitu. Wa idza zujira lan tatkalane den cegah lam yanzajir ora manut ing pencegahan. Maksudnya tetep ae ngelanjutno. Wala yubali lan ora peduli bima kelawan barang kala kang ngucap wa malan barang kila kang den ucap lahu maring alladzi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai Sayyidina Ali, tetaplah kamu berbuat baik kepada suflah sekalipun. Tanya Sayyidina Ali, nopo suflah niku ya Rasulullah? Suflah itu adalah orang yang ketika engkau berikan sesuatu yang baik, dia nggak mau melaksanakan. Dikandani baik nggak mau. Ataupun seseorang yang dicegah melakukan kejelekan tetap melakukan
Lah kan opo? Ya beling wong rada enggak jelas itu. Orang yang enggak mau diberikan kebaikan dan orang yang enggak mau dilarang untuk melakukan kejelekan. Kepada mereka Sayyidina Ali diminta untuk melakukan kebaikan. Enggak tanggung-tanggung. Lah kalau melakukan kebaikan kepada orang yang baik itu sudah bisa, semuanya itu sudah bisa. Itu amalnya orang-orang awam, kan begitu dah. Sangat lumrah sekali. Itu batas sangat wajar. Ketika ada orang berlaku baik kepada kita, kita melakukan baik kepada dia, membalas kebaikan. Tapi coba kepada seseorang yang ketika kita melakukan baik ke dia nggak melakukan baik ke kita, nah kan pegel. Diwangi kia apa sih? Dikasih tahu baik, diajak baik, dilarang jangan melakukan kejelekan, tetap baik, kan begitu. Nah, jadi hati-hati. Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, sedekahun utawi sedekah siri kang samar, tudfi'u iku nutupi, mateni, ngelebur ghadabar Rabbi ing bendune pangeran, wa tajlibul barokah lan narik-narik ing barokah, wa rizqa lan rizki al katsir kang akeh, wa bakir lan isu-isu asira bisedekah kelawan bersedekah, fa innal bala mongko sak temene bala yang zilu iku turun apa bala qoblal bukur ing dalam sadurunge esuk, fatuzaddu faturadu mongko den tolak apa al qadau pira-pira pasten, maksudnya qadha fil hawa ing dalam awang-awang, ing dalam langit-langit udara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Sayyidina Ali, wahai Sayyidina Ali, bersedekahlah engkau dengan sir. Apa sir itu? Bersedekah tanpa diketahui orang lain. Karena sedekah yang tidak diketahui orang lain itu bisa mematikan atau menolak murka daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga menarik-narik keberkahan. Plus juga menarik-narik rezeki yang banyak. Jadi lek kepingin rezekinya akeh, waktu nggak ada orang sedekah. Sedekahnya kemanapun, boleh ke orang lain yang membutuhkan atau ke masjid ya, monggo terserah. Karena itu akan mematikan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Menarik-narik keberkahan. Barokah itu ziyadatun fil khair. Jadi dengan kita melakukan sedekah tadi, kita jadi banyak kebaikan yang kita terima gitu. Dan ketika bersedekah itu pagi-pagi. Karena apa? Karena balak musibah itu turunnya di pagi hari. Ketika orang bersedekah di pagi hari, maka balak yang harusnya turun kepada kita, musibah apapun itu, yang nggak baik, kesedihan, kegalauan, kejelekan yang mau turun ke kita itu balik lagi ke langit, gitu. Faturaddul qadha fil hawa. Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, sudah ya. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala man wa salafuna as-salihin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatal abdani wa shifaiha nurul absari wa dhiyaiha wa qutal arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
اللهم افتح لنا بفتوح العارفين، اللهم افتح لنا فتوح العارفين، اللهم افتح لنا فتوح العارفين، اللهم اجمع بيننا وبين الأموال الكثير والأرزاق، اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معيد يا رحيم يا ودود، أغرنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك بفضلك عمن سواك. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، والحمد لله. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا وقراباتي لنا في ديننا، ربنا زدنا علما نافعا وارزق لنا حلالا طيبا وافتح لنا فتوحا حكمة، يسر لنا كل أمورنا واغفر لنا جميع الخطايا، ضع عنا كل أحوالنا وبارك لنا فيما أعطيت واختم لنا حسن الخاتمة. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. Alhamdulillah wa naqsulana al-afu minkum wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.